Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu Martiana Norwaida selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 akan menjelaskan tentang materi diseminasi budaya positif. Pada Ibu Martiana Norwaida, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada siang hari ini. Perkenankan saya untuk berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif sekolah. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu adalah sebagaimana budaya positif tersebut banyak yang belum dipahami oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam pengibasan pemahaman agar terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan ini meliputi meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, kemudian terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan keyakinan sekolah atau kelas. Adapun tolak ukur dalam kegiatan ini meliputi terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan oleh kelas dan murid, kemudian warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati, kemudian segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Kemudian tujuan pendidikan. Sebagaimana telah disampaikan dalam menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodratnya pada anak-anak tersebut agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut adalah beberapa konsep utama dari budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, berikut ada beberapa poin yang kita bisa jawab bersama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya Bapak? Karena anak akan lebih tertekan dan jiwanya akan ronta-ronta. Baik, terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan
disiplin. Setuju? Tidak setuju? Setuju. Setuju. Alasannya? Alasannya efek sampingnya jadi lingkungannya bersih dan anak juga akan lebih belajar membersihkan lingkungan sekolah. Terima kasih. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu bisa berupa dari ucapan atau reward juga bisa. Apakah disetujui atau tidak setuju? Setuju. Terima kasih. Berikutnya. Nah, sekarang kira cukup nggak ya berpasangan? Kayaknya cukup nih. Bu Ilen dan Bu Reni, Bu Ilen A, Bu Reni B, Pak Anton A, Pak Rudi B, Pak Gatot A, Pak Elvan B. Nah, ini boleh menggenggam apa saja, kunci boleh, kalau kertas boleh, pokoknya apa saja, tutup pulpen boleh, ya. Nah, kita akan praktekkan bersama rekannya. Silakan dipraktekkan berhadapan. Nah, rekan A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. A tadi siapa A? Ya, A. Ya, Bu Milen A, Bu Reni B ya, Pak Anton A, Bu Reni B. Apa saja boleh? Kertas boleh, tutup pena boleh. Ya. Silakan Pak Evan dan Pak Gatot ya. A-nya siapa coba bayangkan. Anda nggak usah dibayangkan ya, simpan aja. Simpan dan jaga semua tenaga Anda. Karena itu begitu penting buat kita ya sih. Yang A itu nyimpen, disimpan. Nah, sedangkan yang B tugasnya adalah mencoba dengan segala macam cara untuk meminta A membuka. Nah, gimana kira-kira? Yang B ini boleh pakai cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan nawari uang agar bersedia mengepalkan tangan. Dicoba. Silakan Pak. Pokoknya yang A harus semua tenaga supaya tidak diberikan. Yang A. Yang B harus gimana caranya? Ngerayu yang A supaya mau buka. Gimana caranya? Ya? Ini mau satu-satu pasang satu. Ya pasang. Semuanya. Iya, semuanya langsung. Pak, benar Pak, pinjam mana? Ya, silakan. Ayo, kira-kira berhasil nggak ini? Siapa ya yang berhasil ya? Berhasil nggak? Mengintimidasi, memarahi, menggoda. Ya, boleh pakai yang mana aja. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Ya, pokoknya gimana caranya bisa berhasil? Sudah berhasil? Sudah berhasil belum? Belum. Ya. Oke. Waktunya 2 detik lagi. Gimana ini? Ya. Bisa. Pokoknya pakai cara aja. Kalau berhasil ya berhasil, kalau tidak berhasil ya tidak apa-apa. Ya. Gimana kira-kira? Berhasil kah? Tidak. Ya oke. Ya Pak, kita next Pak. Kita lihat. Ya, apakah B membuka kepala tangannya? Kok berarti A ya enggak? Oh, maksudnya gini, apakah B berhasil membuka dari kawannya tadi, berhasil tidak? Ya. Terus apakah B tadi tetap menutup tangannya? Kenapa yang B tetap menutup yang B sih? Yang A ada salah ya ini ya. Kenapa yang A tetap menutup tangannya? Alasannya apa? Karena barang berharga itu punya saya. Terus kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang punya kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan ini? Apakah B yang minta atau A yang punya peranan pegangan ini tadi? A. Ya karena ini punyanya yang A. Seandainya pun tadi berhasil, misalnya Bu Reni tadi berhasil ngambil pena yang dipegang sama Bu Mile, itu berarti atas keinginan Bu Mile untuk membukanya, ya nggak Bu? Iya. Kalau misalnya tadi pakai caranya ditekan, oh berarti di situ Bu Mile tertekan sehingga dia membuka tangannya. Jadi di sini yang mempunyai kontrolnya itu adalah yang A sendiri gitu. Berikutnya Pak.
Nah ini ya, yang menutup kepala rakyat adalah yang berusaha tadi. Jadi seperti yang sudah dikatakan, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya Pak, di sini dijelaskan ya bahwa itu sebenarnya adalah miskonsepsi. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid kita berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Misalnya kita minta murid kita untuk nyapu, kebetulan dia tidak mau, gitu. Bukan atas dasar kemauan dia sendiri, makanya tetap tidak akan mau. Kecuali dia mau, ketika kita ngomong dia melaksanakan itu ya atas dasar kemauan, bukan karena omongan kita tadi, gitu. Dia sedang berhatinya untuk melakukan nyapu tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan atau bentuk-bentuk kontrol lainnya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mereka mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Seperti yang kita lakukan sekarang, ada beberapa pembiasaan. Niat kita adalah memberikan penguatan positif, gitu ya Bapak Ibu ya, supaya mereka bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah niatan-niatan dari hal tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini biasanya sering secara tidak sadar kita sering melakukan ini. Nah, seperti ini misalnya, kalau dikatakan ke murid, kamu mau terus-terusan seperti ini, ibu kan sudah memberikan kamu banyak pelajaran, kok kamu tidak mau berubah? Kan bahasanya lembut ya Bu ya. Tapi sebenarnya itu merupakan kita memberikan sesuatu penguatan karakter, tapi bentuknya negatif. Negatifnya untuk siswanya sendiri, dia jadi merasa bersalah. Oh, jadi saya ini salah, gitu. Justru itu sebenarnya juga tidak baik untuk muridnya. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini bahwasannya kita merasa orang dewasa punya tanggung jawab, anak harus seperti ini. Pikiran kita kan baik ya Bu ya. Ternyata ini adalah beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Berikutnya Pak. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dari stimulus kontrol, stimulus respon dan teori kontrol ini, ya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tidak selalu sama, yaitu kan kita ini memandang sesuatu pasti punya pikirannya masing-masing. Saya berpikir bahwa anak ini sebenarnya nakal, tapi ada guru lain, oh dia bukan nakal, dia cuma butuh perhatian, gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Padahal dari yang saya pelajari kemarin, ternyata dia itu melakukan kesalahan karena dia memiliki suatu kebutuhan yang dia ingin dipenuhi, gitu. Misalnya dia ngambil uang temannya, oh ternyata karena dia tidak diberikan uang saku, gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, nah itu tadi seperti cerita genggam tadi. Mengontrol, tidak ada yang bisa mengontrol, itu semua atas dasar kemauan kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu juga tidak bisa. Jadi kalau misalnya tadi Pak Elvan itu berhasil buka tangannya, itu bukan berarti karena dikontrol oleh Pak Gatot, tapi karena Pak Elvan sendiri yang memperbolehkan tangannya tadi dibuka, gitu. Permasalahan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya saya sendiri pernah mengalami ya. Kalau saya minta tolong atau minta anak itu tidak berhasil, akhirnya dipaksa, gitu loh. Ini saya juga pernah mengalaminya. Jadi seharusnya bagaimana kita berkolaborasi menciptakan pilihan baru yang kita bahas nanti di segitiga diskusi. Kemudian berpikir menang kalah. Ya
ya orang semuanya pengennya menang gitu. Ya, kalau kita lihat ini ya, ini udah sering kita lihat ya. Yang satu melihatnya angka 6, yang satu angka 9. Ini tadi, pemikiran kita itu tidak sama. Setiap orang pasti berpikirnya punya pikiran masing-masing. Dari yang si ini bilang itu 6, yang sana bilang 9. Ternyata salah tidak kira-kira? Salah nggak? Enggak, karena mereka melihatnya dari sudut pandang masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ini 6 tambahnya 9, banyak cara. Kalau kata orang banyak jalan menuju Roma. Ya, banyak penjumlahan itu banyak hal yang bisa mencapai angka 9. Jadi cara melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pada orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Jadi kita harus memperbaiki pikiran kita bahwa orang itu harus sama dengan kita, gitu ya. Berikutnya yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid dari Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang akan dihargai. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah dari menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kayak misalnya disiplin waktu, berarti kita dipaksa harus berangkat tepat waktu, masuk tepat waktu. Jadi kata disiplin itu seperti kayak susah untuk diterapkan gitu ya. Karena kecenderungan membuat kita kayak rasa nggak nyaman sih kalau diburu-buru. Kan nyaman nggak kira-kira? Enggak ya, kayak dipaksa gitu kayak nggak nyaman ya. Nah, di sini kalau di tempat kita tuh kata disiplin itu, bapak itu disiplin banget loh. Kira-kira itu mengatakannya dalam hal positif apa negatif? Positif. Tapi kan ada rasa-rasa, iya karena bapak itu terlalu disiplin, jadi apa-apa harus tepat waktu gitu ya. Nah itu kalau di yang beredar di lingkungan kita seperti itu. Pak. Disiplin adalah kemampuan untuk menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dari dalam profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik atau perubahan perilaku ke dalam yang lebih baik. Nah, di sini ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah hal yang dilakukan dari dalam diri anak itu tersebut, sama anak itu sendiri. Jadi bukan karena disuruh sama gurunya. Jadi memang atas dasar kemauan anaknya sendiri. Nah itu makanya di sini dikatakan memiliki motivasi intrinsik. Tapi kalau motivasi ekstrinsik berarti itu dari karena bacaannya peraturan sekolah harus masuk jam 7.30. Jadi karena peraturan itu dia berangkat. Tapi kalau dia sudah memiliki motivasi intrinsik, maka dia akan datang tepat waktu itu karena dia punya nilai-nilai dia junjung sendiri. Oh saya harus menjadi anak yang disiplin, gitu Pak. Nah nilai-nilai kebajikan. Nah nilai-nilai kebajikan itu apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah tadi sikap disiplin tadi. Kalau dia dari motivasi intrinsik, maka itu pasti akan jadi kebiasaan dirinya sendiri. Mulai dari dia mau tidur, oh saya udah biasa tidur jam 9, maka dia akan disiplin tidur jam 9 supaya saya bisa bangun pagi. Karena saya masuk sekolah jam 7.30 saya sudah mulai. Jadi itu dia akan mempunyai nilai-nilai kebajikan itu karena dia punya satu, jadi akan terbawa di kehidupan dia. Disiplin itu akan tertanam tidak hanya karena mau berangkat sekolahnya tepat waktu, gitu. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki maksud dan tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini,
oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulai yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak-anak Indonesia dikenal dengan profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada dari keterampilan hidup, ada dari FYP. Ini maksudnya di sini masing-masing ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa disampaikan atau diserapkan oleh ini dicapai oleh individu itu tadi ya. Kalau dari kita profil pelajar Pancasila yang sering kita sampaikan pada anak-anak, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak kuliah, berkebinekaan ke arah global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus ini ada banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan oleh individu atau anak-anak tersebut. Kita mulai dari yang profil pelajar Pancasila saja. Di sini ada sub-sub elemen dari profil pelajar Pancasila ini. Beriman. Kalau beriman, kemudian bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan kita bisa mulai dari dia disiplin mengaji, kayak gitu kan bisa ya. Kemudian kalau mandiri, dia berangkat sekolah sudah pakai baju sendiri, berarti sudah menerapkan mandiri gitu. Kemudian merdeka menurut Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tadi kalau katanya dia sudah disiplin, bukan karena hanya peraturan sekolah, maka dia akan bisa menerapkan disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja sih kebutuhan dasarnya? Ya, kebutuhan dasar setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, tapi kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia tersebut. Nah, di sini saya punya cerita atau kasusnya ya. Bu Rela, guru SD 2 kuliah, menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Dayu. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Dayu seringkali meminta bekal makanan. Ya, mereka dipaksa makannya secara paksa. Jika Anda menghadapi kasus seperti Bu Lela, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dayu melakukan hal itu? Ya, kita lihat di sini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lela sebaiknya mencari tahu alasan Dayu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dayu. Dan seperti tadi, kalau misalnya dia paksa, ya kita lihat apakah dia itu sedang lapar. Jadi kita cari tahu dulu apa sih kebutuhan dasar dia yang mau dia penuhi. Ya. Apakah dia pengen dapat perhatian dari kawannya? Apakah dia merasa hebat? Dia merasa dia harus bekal makanan itu harus berbagi sama saya, gitu kan? Apakah dia hanya merasa bosan? Ya, kemudian apakah dia iseng? Ya, dia biasanya iseng itu dia mencari kesenangan ya, kesenangan. Dia senang nih kalau isengin kawannya. Dan itu kan bahagia itu tuh, usilin kawan yang ngambilin bekal. Ini nangis kan, dia senang. Makanya saya sering pernah bilang ke anak-anak, kalau temannya iseng, nggak usah ditanggapi. Kenapa? Karena kalau dia diisengin kan dia tambah senang nih biasanya. Nah, yang iseng itu tambah senang. Dia sedang mencari kesenangan. Kemudian yang keempat adalah teori motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, motivasi eksternal juga. Kemudian untuk menghargai dirinya sendiri,
Nah, ini adalah motivasi internal, ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, bagaimana cara memotivasi? Apakah dengan penghargaan atau dengan apresiasi? Jadi kalau penghargaan itu bisa dengan hadiah, ini motivasi eksternal, dapat memotivasi murid pada waktu tertentu, namun perlu bijaksana dalam menggunakannya jika tidak dapat mengganggu motivasi intrinsik yang telah terbangun. Jadi ini seperti contoh kemarin saya ngasih reward yang bisa jawab ketika jadi pembina, ini termasuk hadiah, tapi hal ini tidak bisa ditekankan lebih baik, maksudnya tidak bisa lebih baik, tapi hadiah dan pengakuan itu lebih baik ke pengakuan, karena kalau pengakuan itu dia akan memunculkan motivasi internalnya, tapi kalau hadiah dia akan berpikir, oh saya jawab karena ada hadiahnya, gitu. Jadi itu malah mewujudkan motivasi eksternalnya. Nah, kalau sedangkan dengan apresiasi atau pengakuan, ya, dan ini akan membuat siswa menumbuhkan motivasi internalnya. Oh, dia merasa, oh ternyata kalau saya melakukan itu akan berpengaruh baik untuk saya, gitu. Konsep disiplin dengan identitas gagal, kontrol dari, jadi maksudnya ini adalah ada inian dari luar, apa motivasi eksternal ya, dengan hukuman. Nah, perbuatannya dengan menghakimi, menunjuk-nunjuk, memaki, menyindir. Sebelumnya mungkin saya juga pernah melakukan ini, dan beberapa kali mungkin ada kegiatan yang bisa saya lakukan dengan perbuatan seperti itu, hukuman, ya. Efeknya apa? Murid tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Bisa jadi muridnya jadi takut sama bu guru. Oh, bu anak itu galak. Pikirannya kan seperti itu. Karena pernah menerapkan hukuman menghardik atau menunjuk, memaki, menyindir. Jadi mesti bapak ibu guru mungkin pernah ya, mungkin ya pernah. Kalau saya sendiri, saya jujur aja saya pernah melaksanakannya. Jadi saya rasa ternyata setelah membaca ini, oh ternyata yang dilakukan itu salah, gitu. Oh ternyata memaki-maki, menunjuk itu tidak boleh, gitu. Jadi yang saya kira itu adalah tindakan untuk mendisiplinkan, ternyata itu tidak tepat, gitu. Dan itu bisa jadi kalau anak tersebut punya memori yang dalam, ya, dia bisa membekas selamanya. Dia akan ingat bahwa oh itu yang galamnya luar biasa waktu saya SD. Itu bisa terjadi karena hal tersebut, ya. Kemudian dengan penghargaan. Nah, kalau seandainya kita bisa merubah dari hukuman tersebut menjadi sebuah penghargaan, mungkin kita nggak akan kegiatan yang anak tadi bisa membekas tadi bisa tergantikan. Oh, kalau seandainya kita bisa lebih dekat dengan anak, tapi dekat juga tidak sembarang dekat ya, nah itunya kita harus punya bagaimana posisi kita lebih tegas, gitu. Berikutnya Pak. Nah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya kita sudah punya peraturannya. Jadi yang paling benar itu bukan menghukum, tapi kita menunjukkan konsekuensinya apa. Konsekuensi ini sudah ditetapkan. Nah, bisa melalui beberapa hal, yaitu ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Jadi dengan penguatan ini rasa tidak nyaman itu hanya berjalan dalam waktu pendek karena itu sudah ada peraturannya, maka murid pun akan menghargai peraturannya. Kemudian kita perlu melakukan monitoring. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegiatan ini, konsekuensinya adalah menyapu halaman. Kira-kira menyapu halaman ini efektif tidak? Apakah kita perlu ganti dengan hal yang lain? Nah, kita akan ganti dengan hal yang lain. Nah, ini perlu sekali kita terapkan, mengganti dari hukuman menjadi sebuah konsekuensi. Dengan caranya bagaimana? Dengan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kalau misalnya kita bisa memberikan penguatan jangka panjang, murid itu akan belajar tanggung jawab atas perilakunya. Jadi kalau sudah ada tadi peraturannya, ya, atau sudah ada keyakinan sekolahnya,
maka murid akan tahu, oh ternyata kalau berbuat seperti ini atau membuang sampah sembarangan itu adalah suatu kesalahan, bukan dari keyakinan sekolah. Nah, kemudian murid akan menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian murid bisa mengingatkan juga apabila suatu saat terjadi hal yang seperti itu, kan saya sudah pernah mengalami nih, saya pernah dapat konsekuensi karena membuang sampah sembarangan, maka dia punya keingat dan dia bisa mengingatkan kawannya yang lain bahwasanya hal tersebut tidak benar. Nah, berikut ada beberapa hal tentang hukuman atau hukuman sanksi atau konsekuensi. Jadi di sini ada hubungan, mana yang hubungan, mana yang disebut dengan konsekuensi. Yang sebelah sana ya, bagi kita lihat. Itu kalau dikatakan identitas gagal, maka itu tidak tepat untuk dilakukan. Murid belajar menyembunyikan kesalahannya, tapi kalau seandainya kita memberikan konsekuensi, murid akan belajar dari apa yang sudah salah, dari kesalahannya dia akan belajar. Nah, kemudian kalau hukuman itu kita yang buat, tapi kalau konsekuensi itu guru dan murid itu membuat kesepakatannya atau keyakinan yang dia buat. Jadi itu dari kedua belah pihak itu sudah punya keyakinan, sehingga hal-hal yang bersifat hukuman itu bisa tergantikan dengan adanya konsekuensi, dengan restitusi yang sudah dijalankan oleh guru dan anak yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, sekarang coba kita lihat. Nanti kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu seharian. Murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah, ya terakhir saya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, kalau ini ya, yang ini bisa jadi sudah punya keyakinan antara guru dan guru PJOK-nya dengan muridnya. Biasanya kalau guru PJOK punya keyakinan kelas tidak Pak? Punya konsekuensi. Ya, kira-kira jadi biasanya kalau kan tadi dikatakan konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah diyakini oleh anak-anak dan guru dalam membuat keyakinan pembelajaran penjar. Jadi yang ini adalah keyakinan yang sudah diterapkan oleh Pak gurunya dan muridnya. Jadi kalau yang ini tanpa diminta, kalau ini kan tanpa diminta, kalau yang ini diminta. Ya. Dihukum oleh penghargaan atau dihukum biasanya 2 kali ya. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau kita menjanjikan sebuah hadiah, bisa jadi mereka melakukannya karena hadiah itu. Oh besok kalau Bu Ana tanya lagi sama jawab lah, kan dari kita pergi gitu. Dan bisa jadi karena kita memberikan hadiah itu justru dia bukan dari karena dia ingin jawab, tapi karena hadiahnya gitu. Berikutnya Pak. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sama artinya meminta membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Agar seseorang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal ada pada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan berikut ya. Ada
pengaruh jangka pendek, penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunnya kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan yang menghukum, penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik. Ini bisa terjadi ke teman-temannya yang lain yang melihat, jadi mereka akan berkurang rasanya, motivasi intrinsiknya berkurang. Nah, restitusi posisi kontrol guru ada 5: penghukum, membuat rasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari masing-masing 5 posisi kontrol ini, yang paling buruk yang mana Bapak Ibu? Ini semuanya motivasi eksternal ya. Kalau yang dari eksternal itu berarti kita hanya mengaruhi gitu ya. Itu yang penghukum, membuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Ya, penghukum menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti dengan menyindir. Nah, kemudian kalau membuat merasa bersalah, seperti yang saya contohkan tadi, kamu ini udah diajarin berkali-kali kok gak bisa-bisa tolerir. Kan guru sudah ngajarin kamu banyak hal. Nah, itu termasuk membuat rasa bersalah. Teman. Nah, teman itu sebenarnya kita boleh untuk berkomunikasi dengan anak, tapi tetap harus menunjukkan ketegasan. Jadi supaya anak itu tidak meremehkan gurunya. Jadi posisi teman juga termasuk masih bisa dikatakan identitas sukses, tapi kita perlu memberikan sedikit ketegasan supaya anak-anak itu tidak meremehkan apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Kemudian pemantau ini dia hanya melihat saja, mengukur, menghitung, ya. Tapi kalau sebagai manajer, beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menunjukkan motivasi intrinsik dari anaknya. Nah, contohnya, bagaimana caranya agar kamu bisa memperbaiki keadaan ini, yang lain dengan yang ini, kayak ini. Kalau ini, yang ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Misalnya seperti itu menghukum. Tapi kalau manajer, apa yang kita yakini? Apakah kamu yakin melakukan hal tersebut? Misalnya tentang buang sampah tadi ya. Apa yang kamu yakini tentang membuang sampah sembarangan? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Contohnya seperti itu. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Jadi pertanyaannya itu lebih bisa membuat anak lebih berpikir untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan posisi kontrol. Ya, ketika kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kita sambil koreksi ya. Kita kan sering nih anak-anak tidak menggunakan atribut. Dan kalau yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi kemudian ada lagi, teman, ayo dong ikuti aturan sekolah ibu bapak kali ini ya. Sudah tidak apa-apa, kali-kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ternyata ini juga masih belum bisa mewujudkan motivasi intrinsik anak. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Satu upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah contoh dari pemantau. Dan bagaimana kalau yang manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanti anak kan berpikir, apa ya kesalahannya? Oh, saya tidak pakai topi. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi bukan dari kita, bukan dari gurunya, tapi dari anaknya sendiri. Mereka harus menemukan apa sih salahnya, apa solusinya, tapi dari diri anak tersebut. Nah, untuk menjadi guru yang manajer ini ada kalau kan guru malaikat ya, harus benar-benar punya keluasan hati ya, keluasan hati yang luar biasa supaya bisa menjadi seorang guru manajer. Sama-sama belajar. Saya juga belum pernah melakukan sampai seperti itu. Setelah belajar ini baru coba. Kemarin pengalaman saya ketemu pas pelajaran IPAS
pas mau belajar, dia mau kemah, jadi ada anak murid itu ngobrol waktu belajar. Waktu belajar ngobrol, ternyata apa yang diobrolkan? Yang diobrolkan itu adalah tentang pengalaman dia ingin berkemah gitu. Nah, ingin berkemah. Tapi saya coba pakai segitiga institusi atau bagaimana memposisikan saya sebagai manajer. Saya coba menggunakan. Ternyata anak itu malah tidak takut untuk menjawab. Jadi dia malah punya banyak jawaban yang daripada kalau ngapain kamu mau belajar di untuk belajar. Nah, biasanya nanti kalau ditanya gitu, kira-kira gimana perasaannya Pak? Malah takut. Mau jawab di kalau jawab salahin, gak dijawab dimarahin. Jadi ternyata kalau kita tanya dengan pertanyaan yang dia bisa memunculkan jawaban, ternyata dia malah lebih enak ngobrolnya dan dia juga akhirnya bisa menyadari kesalahannya dan dia juga bisa mencari solusi dari kesalahan itu dengan memposisikan sebagai manajer. Mungkin kita perlu banyak belajar tentang bagaimana sih caranya memposisikan guru posisi kontrolnya sebagai manajer. Kemudian dia ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah untuk sebagai dasarnya. Misalnya tadi saya ngobrol di kelas. Keyakinan kelasnya apa? Belajar dengan tertib dan semangat. Oh, berarti kalau ngobrol kan tidak tertib. Jadi kita tanyakan lagi ke anaknya. Apakah ngobrol di kelas itu ada sesuai dengan keyakinan kelas? Mereka akan berpikir, oh, kalau keyakinan kelasnya apa ya tadi? Belajar dengan tertib. Kalau belajar dengan tertib itu berarti tidak ngobrol saat belajar. Dan kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lihat apa alasannya. Ayo Pak. Mengapa keyakinan kelas? Bisa Pak. Dan Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau itu sudah dibuatnya bersama-sama atas dasar keinginan anaknya muncul dari keinginan supaya nanti ketika mereka melanggar, mereka akan kembali lagi diingatkan lagi dengan keyakinannya. Keyakinannya tadi apa? Belajar yang efektif seperti apa? Belajar yang baik itu yang bagaimana? Kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Maka sebenarnya perlu sekali membuat keyakinan kelas ini ketika kita akan memulai, mengawali, atau bisa juga setiap mau belajar. Kita ingatkan lagi, bagaimana keyakinan kelas kita saat pembelajaran, ini diperlukan sekali. Kemudian berikutnya Pak. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi kayak tadi murid saya ngobrol, maka dia harus menunjukkan apa keyakinan kelasnya. Oh, belajar dengan tertib. Jadi kalau tertib itu tidak ngobrol. Kita tanyakan lagi bagaimana keyakinannya dan bagaimana mereka menumbuhkan solusi dari yang sudah mereka langgar tadi. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih akrab daripada peraturan. Ya, bersifat universal atau umum, dibuat dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak, dan dibuatnya melibatkan warga kelas. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau seandainya ada yang tidak tepat atau kurang pas, maka saya bilang kita bisa kalau seandainya kita mau mulai, apalagi kalau misalnya pelajaran kerja mungkin lupa ya, seminggu kali sekali ketemunya, bisa setiap mau mulai bagaimana keyakinan kelas hari ini. Misalnya tidak berulang lagi, misalnya sebagai saat pelajaran itu bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Berikutnya, nah kalau seperti ini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa Pak? Bahasanya yang lebih menumbuhkan motivasi intrinsiknya. mengembalikan buku setelah dibaca. Dilarang mengganggu orang lain.
keyakinannya seperti apa? Bahasanya supaya lebih menarik. Maksudnya menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Apa ya? Coba kita geser aja. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab supaya tidak mendikte, tidak mendikte. Oh, tanggung jawab ya. Tanggung jawab adalah keyakinan kelas. Jadi ketika dia apa sih itu tanggung jawab? Nah, itu kan tadi bersifat abstrak ya, daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan dia lebih konkret, nyata gitu. Kalau ini banyak hal, tanggung jawab itu bisa apa saja. Ketika piket itu termasuk dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Berarti kalau udah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti dia sudah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian kesehatan, dilarang menggunakan narkoba ini. Ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kalau misalnya mungkin anak muridnya sudah SMA, biasanya malah yang dilarang merokok, betul ya? Kesehatan. Berarti ini sebenarnya kalau kita bikin keyakinan kelas, ini juga bisa dibikin untuk keyakinan sekolah. Kemudian, nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas bersifat universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini beberapa saya kemarin coba untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Berikut kegiatannya. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini kita akan mencoba memposisikan kita sebagai guru di posisi manajer, ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi juga dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia bisa tahu apa kesalahannya dan dia bisa coba untuk mencari solusinya. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya tadi ngobrol saat belajar, dia sadar nggak dia punya salah atau tidak, dia sadar tidak kesalahannya apa, keyakinan kelasnya apa yang sudah dia langgar. Nah, kemudian dia bisa mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian kita memberikan penawaran, bukan paksaan pada anak tadi ketika kita melaksanakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan? Nah, kalau ini saya pakai yang ada ya. Adakah cara yang efektif untuk mengobrol tanpa mengganggu pelajaran? Nah, itu yang ya. Apakah kamu punya alasan tertentu kenapa kamu melakukan itu? Nanti kan dia tanya saya, kalau kemarin tuh Zahira jawabnya karena dia tidak sabar ingin berkemah. Jadi dia bercerita kenapa dia tidak sabar ingin berkemah. Jadi ketika pelajaran dia ngobrol, padahal kan biasanya dia fokus waktu belajar. Ternyata dia punya sesuatu yang ingin dia butuhkan, dia ingin didengarkan. Kalau dia tuh punya pengalaman pertama dia akan pergi kemah, jadi dia menceritakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, belajar dengan tertib tadi ya, belajar dengan tertib.
apakah kamu ingin menjadi kemarin katanya gini, bagaimana supaya kamu tetap bahagia tanpa mengganggu pelajaran. Jadi dia bilang mungkin saya bisa ngobrol setelah waktu istirahat dan setelah pelajaran selesai. Jadi dia punya jawaban sendiri dari kesalahan tadi, dia punya jawaban sendiri. Oh, jadi supaya dia didengarkan dan bisa mendapat pelajaran, ngobrolnya nanti ketika istirahat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Ya, kita Bapak Ibu guru juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk menstabilkan identitas tadi, kita bisa ngomong dulu sama anaknya, seperti kamu terlalu bahagia, atau misalnya kita ngobrol, seperti kamu terlihat sangat bahagia, ya kan? Terus apakah hal itu sangat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ini mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begini. Kalau yang ini biasanya dia untuk yang kayak berantem ini. Nah, kamu berhak merasa begini. Kalau misalnya ada anak berantem, ya, atau berantem itu pasti punya apa sih sebabnya. Tapi kalau kita biasanya ya, ngapain berantem? Ya itu lah Bapak Ibu. Ya, ngapain berantem? Siapa yang salah? Biasanya kan pertanyaannya yang pertama pasti kayak gitu. Kenapa berantem? Nah, harusnya di sini kan kita menstabilkan supaya dia tenang dulu. Kita menstabilkan identitasnya, maksudnya kita stabilkan dulu keadaannya dia seperti apa. Oh, tidak apa-apa, Bapak itu pernah marah, misalnya kayak gitu ya. Kita jadi tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita tenangkan dulu anaknya. Baru yang kedua, berikutnya Pak, kita memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Bisa jadi dia berantem, oh tadi dia duluan Pak mukul saya, misalnya. Biasanya anak gitu ya, dia duluan dia mukul saya, jadi pasti dia punya alasan kenapa berantem, pasti punya alasannya. Tapi kemudian kalau kita sudah stabilkan dia tidak kondisi marah, dia akan bisa menjawab dengan tenang. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Jadi adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ini kalau yang tadi yang saya tanyakan ke anak saya itu, apa keyakinan kelas kita? Apakah mengobrol termasuk apakah mengobrol tersebut bisa membuat kamu lebih bahagia, misalnya kayak gitu. Ada tidak cara lain yang bisa membuat kamu bahagia tanpa mengganggu proses belajar? Kita bisa tanyakan hal itu ke siswa kita. Video yang saya bikin ketika penerapan segitiga restitusi di Bapak. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Pada tahapan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir yakni menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemarin guru sempat ceritakan sedikit, masih ingat nggak apa ceritanya ubahnya? Nah, coba Zaira, bagaimana cara serangga membantu proses penyerbukan? Pengalaman pertama ya Zaira Mukema ya. Iya, guru paham. Zaira sangat senang saat mengobrol apalagi tentang Mukema. Guru juga pernah mengalami hal itu. Dulu ceritanya kalau mau berangkat Mukema biasanya mungkin sampai bisa tidur loh di Mukema. Iya, jadi guru paham sekali. Zaira sangat senang dan antusias. Guru perhatikan, Zaira suka mengobrol saat belajar. Apa yang membuat Zaira ingin mengobrol? Saya tidak sabar untuk Oh iya ya kan sekarang kita mau ada tema ya. Gimana perasaan Zaira waktu ngobrol? Oh sangat senang. Apa aja sih yang diceritain sama Laura tentang berkem? Apakah ada cara lain supaya Zaira tetap merasa tenang tanpa mengganggu pelajaran? Oh iya bener banget ya. Nanti pas istirahat Zaira bisa lanjutin ceritanya ya sama Laura ya. Bagaimana menurut Zaira kalau kita bisa punya pelajaran yang lebih menarik? Gimana caranya menurut Zaira kita harus gimana? Oh jadi Zaira senang kalau kita belajar di luar. Iya, oke deh nanti lain kali dulu akan atur kegiatan kita bisa belajar di luar ya. Apa yang bisa kamu lakukan agar tidak mengobrol saat pelajaran dan tetap bisa fokus? saya bisa mencoba fokus belajar dan tidak dengan berkena saat belajar. Iya, berharap Zaira tetap seperti biasanya mengikuti pelajaran. Zaira bisa menerima apa yang guru sampaikan dan juga bisa menjalani kegiatan berkemah dengan lancar. Terima kasih Zaira. Guru mau tanya, bagaimana perasaan Zaira ketika Bu Guru tadi mempraktikkan segitiga restitusi mengusahakan masalah? Ya, terus apa tujuannya tadi kita menemukan solusi supaya Zaira bisa belajarnya seperti apa? Seperti dulu lagi lebih semangat. Wah, terima kasih banyak ya Zaira. Hubungan antara serangga dan bunga. Apa hubungannya serangga sama bunga? Serangga itu ada gunanya nggak untuk bunga? Ya, kemarin guru sempat ceritakan sedikit. Masih ingat nggak apa ceritanya? Apa Laura? Bagaimana cara serangga membantu proses penyerbukan? Oke, Laura, Bu Guru tadi, sekarang guru pengen tahu. Bu Guru juga pernah sih dulu waktu sekolah ada masanya guru itu bosen waktu belajar, terus kadang-kadang guru juga ngantuk. Kira-kira ada nggak penyebabnya? Kenapa Naura kok jadi males? Tadi itu Naura waktu pas belajar IPA kayak males masang gitu. Kenapa? Oh jadi Naura bosan sama belajar IPA gitu. Gimana perasaan Naura waktu pas ngobrol sama Zaira? Malah senang ngobrol sama Zaira daripada belajar IPA gitu ya? Iya. Apa yang bikin pembelajaran IPA itu membosankan? Oh iya. Jadi materinya susah dipelajari. Naura pilih pembelajaran kita supaya lebih menarik itu bagaimana? Kita biar lebih menarik. Iya benar, kita
belajar di luar ya. Mungkin kita cari kalau IPAS itu kan berhubungan sama alam dan sosial ya. Nanti Bu Guru mesti coba usahain atur waktu biar kita bisa belajar di luar. Terus Bu Guru pengen tanya lagi nih, apa sih yang bisa Nala lakukan supaya ketika pembelajaran itu Nala bisa tetap fokus? Nala pengennya gimana belajar? Supaya bisa tetap fokus, jadi tetap fokus dan bahagia, tetap senang. Kalau pengen belajarnya yang seperti apa? Jawabnya boleh kok. Oh, Nora pengen diskusi kelompok. Jadi kalau mungkin kalau diskusi bisa kayak ngobrol ya. Jadi nggak tegang gitu ya. Ya, oke. Baik Naura, terima kasih. Nanti Bu Guru akan coba kita cari pembelajaran yang bisa diskusi kelompok, terus bisa belajar di luar supaya Naura bisa lebih semangat belajarnya, nggak males-malesan ya. Jadi ketika pembelajaran sama Bu Guru, pelajaran IPA sama pelajaran yang lain, Naura bisa semangat ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih semangat aja ya belajarnya ya. Naura, Bu Guru mau tanya, bagaimana perasaan Naura ketika Bu Guru tadi mempraktekkan segitiga restitusi? Karena senang. Terus, ya, terus apa lagi? Mendapatkan solusi ya. Jadi supaya kedepannya Ibu harap Naura tidak bermalas-malasan lagi ke saat belajar. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer dan menuntun siswa atau murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.